Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast ini. Kita tahu dengan jelas banyak penyebab banyak kecelakaan lalu lintas, bahkan itu terjadi kepada anggota keluarga kita. Kita akan belajar supaya waspada. 8 faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan serius yang terus terjadi di seluruh dunia. Setiap tahun ribuan nyawa menghilang dan puluhan ribu orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan di jalan raya. Faktor kecelakaan lalu lintas yang kompleks dan beragam menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat pengguna jalan. Sebagai individu yang bertanggung jawab, penting bagi sahabat podcast M116 untuk memahami faktor-faktor penyebab utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat guna menjaga keselamatan di jalan. Langsung saja kita akan simak 8 faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk memahami mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pertama, kelalaian manusia. Kelalaian manusia yang berupa tindakan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas serta melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan sabuk pengaman sangat berbahaya. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, penggunaan ponsel saat mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan juga meningkatkan resiko kecelakaan. Kedua, kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang tidak dijaga dengan baik juga menjadi faktor yang signifikan dalam kecelakaan lalu lintas. Rem yang aus, ban yang botak, sistem penerangan yang tidak berfungsi, atau masalah lainnya dapat menyebabkan kehilangan kendali saat mengemudi. Perawatan pemeliharaan kendaraan secara rutin sangat penting untuk memastikan kelaikan kendaraan dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kendaraan buruk. Untuk memastikan maka kita harus periksa. Yang ketiga adalah kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak memadai seperti jalan berlubang, tidak rata atau tergenang air dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kendali. Begitu pula dengan tikungan yang tajam atau tanjakan yang curam yang tidak memiliki tanda peringatan yang cukup. Jika Anda tidak mengemudi berhati-hati, maka dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Sebab itu penting untuk memperbaiki, memelihara infrastruktur jalan secara teratur guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ini bagian pemerintah, bukan bagian kita. 4. Faktor lingkungan dan cuaca. Faktor lingkungan dan kondisi cuaca pada faktanya juga memainkan peran penting dalam kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan deras, kondisi hujan deras, kabut tebal, kondisi cuaca buruk lainnya dapat mengurangi visibilitas, kemampuan melihat pengemudi, dan jalan menjadi licin sehingga mengganggu kinerja kendaraan. Selain itu, kondisi jalan yang licin akibat hujan atau salju di negara 4 musim dapat menyebabkan kehilangan kendali. Bagi pengemudi dalam kondisi ini pastikan untuk mengurangi kecepatan, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti aturan keselamatan yang berlaku saat mengemudi dalam cuaca yang buruk. Kelima, kelelahan berkendaraan. Ternyata kelelahan menjadi faktor yang sering diabaikan namun membahayakan keselamatan saat berkendara. Penurunan konsentrasi, reaksi yang lambat kemungkinan disebabkan oleh rasa lelah dan kondisi badan yang tidak maksimal akibat kurang waktu istirahat sebelum bepergian. Agar sampai di tempat tujuan dengan selamat dan perjalanan menyenangkan, maka harus selalu memastikan badan dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Keenam, mengantuk. Ini yang paling bahaya. Mengantuk saat mengemudi adalah faktor resiko yang signifikan. Mengantuk dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi dan reaksi yang cepat yang dapat berdampak fatal di jalan raya. Apalagi kalau ngantuk tapi cepat lagi. Untuk menghindari kecelakaan disebabkan oleh mengantuk, sangat penting untuk beristirahat dengan cukup sebelum memulai perjalanan panjang. Jika merasa mengantuk saat mengemudi, sebaiknya berhenti di tempat yang aman dan beristirahat sejenak atau tidur sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Ketujuh, kecepatan mengemudi melebihi aturan. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas aturan meningkatkan risiko kecelakaan dan berdampak serius pada keparahan cedera yang mungkin terjadi. Kecepatan yang tinggi membuat pengemudi lebih sulit mengendalikan kendaraan dan merespons situasi darurat dengan cepat. Jadi, selalu kemudikan kendaraan sesuai dengan batas kecepatan yang ditetapkan. Kurangi kecepatan saat kondisi jalan atau cuaca tidak memungkinkan. 8. Mengemudi di malam hari dengan penerangan yang tidak cukup. Visibilitas yang terbatas saat malam hari membuat pengemudi lebih sulit melihat jalan, rambu-rambu lintas, dan kendaraan lain.
Hal ini biasanya diakibatkan oleh penerangan yang buruk dan menurunnya kemampuan mengemudi untuk memperhatikan kondisi jalan sekitar. Jika memungkinkan, sebaiknya hindari mengemudi di malam hari atau pastikan bahwa sistem penerangan pada kendaraan berfungsi dengan baik sebelum memulai perjalanan. Jadi, kita lihat itulah 4 tips bagaimana berkendara dengan aman. Melakukan tindakan pencegahan saat berkendara dapat sangat penting untuk keselamatan di jalan raya. Berikut tipsnya. 1. Mengikuti rambu lalu lintas yang ada. 2. Waspada dan berkonsentrasi saat di jalan. Yang 3. Jaga jarak aman. Yang 4. Jaga kondisi mobil agar tetap prima. 4 bagian ini, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, waspada dan konsentrasi saat di jalan, jaga jarak aman, jangan terlalu dekat, tapi jangan juga terlalu jauh, nggak nyampe nanti. Jaga kondisi mobil agar tetap prima, ya, rawat kondisi mobil dengan baik. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Ini doa saya buat semua sahabat podcast M116 saat berkendaraan kemanapun pergi. Setelah kita melakukan semua tindakan yang dikatakan tadi, kita jangan lupa selalu memohon pertolongan bimbingan Tuhan sewaktu bepergian dan berkendaraan. Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, termasuk sewaktu melakukan perjalanan dengan berkendaraan, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Shalom, salam podcast M116. Kita sudah belajar bagaimana mengenal berbagai risiko penyebab kecelakaan lalu lintas dan bagaimana untuk menghindarinya. Shalom.